Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal latihan dari pelantai. Yuk kita bahas dari soal nomor 1. Berikut yang bukan ciri-ciri dari kingdom pelantai. Oke, kita harus tahu ciri-ciri dari kingdom pelantai itu adalah ya pasti yang pertama dia memiliki kloroplas, dinding selnya tersusun atas selulosa, alat reproduksinya ada yang berupa bunga yaitu pada bagian kelompok kelompok spermatopita yang jenisnya Angiospermae atau yang berbiji terbuka ya, Angiospermae. Selanjutnya dia memiliki ikatan pembuluh atau dia memiliki kelompok yang namanya tumbuhan-tumbuhan Tracheophyta. Sedangkan untuk kelompok yang memiliki ciri-ciri uniseluler dan prokariota, unisel dan prokariota, dia masuk ke dalam kelompok kingdom Monera, di mana di dalam kingdom Monera di situ ada Archaebacteria serta ada Eubacteria. Karena selnya tersusun atas sel yang prokariotik, di mana sel prokariotik di situ belum punya inti, tidak punya inti atau tidak punya nukleus, karena membran nukleusnya belum terbentuk. Membran inti atau membran nukleusnya tidak ada. Next, kita akan jawab. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kelompok tumbuhan yang merupakan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang berpembuluh, dia masuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Tumbuhan yang Tracheophyta itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok Aspermatophyta. Aspermatophyta atau dia berkembang biak bukan dengan biji, dia tidak punya biji, tetapi dia alat reproduksinya adalah dengan spora, tetapi dia punya spora. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang spermatophyta, atau dia yang punya alat perkembangbiakan yaitu biji. Ini dia punya biji. Nah, untuk yang masuk ke kelompok Aspermatophyta itu ada 1, yaitu kelompok dari Pteridophyta, atau kita sebut juga dengan paku-pakuan. Dan yang kelompok Spermatophyta itu ada 2 dibaginya, ada yang disebut Gymnospermae, atau dia yang memiliki kulit biji terbuka, tidak dilindungi oleh daging buah. Sedangkan untuk yang Angiospermae adalah kelompok biji yang tertutup karena dia terlindungi oleh daging buah bijinya. Berarti dari sini kita bisa menjawab bahwa kelompok tumbuhan yang berpembuluh atau Tracheophyta itu ada yang tumbuhan berbiji terbuka, yaitu si Angios, ada tumbuhan berbiji tertutup atau Gymnos, dan tumbuhan paku ini adalah Pteridophyta. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 3. Pada tumbuhan berpembuluh, fungsi floem adalah, oke, di sini kita sudah tahu kalau fungsi floem sesuai dengan huruf pertamanya, fungsi floem ini adalah untuk mengangkut sari-sari makanan. Oke ya, sari-sari makanan ini merupakan hasil dari fotosintesis.
Sedangkan untuk fungsi silem sendiri, karena dia letaknya pasti paling dalam, yang pasti dia adalah mengangkut air dan unsur hara. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa fungsinya adalah nomor 3 yang D. Lanjut untuk nomor yang 4. Berikut ini adalah beberapa pernyataan yang benar. Oke. Yang dicari adalah pernyataan yang benar untuk divisi Bryophyta dan Pteridophyta. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih, apa yang disebut Bryophyta. Oke, apa yang disebut dengan Pteridophyta. Bryophyta sendiri adalah kelompok dari lumut. Pteridophyta sendiri adalah kelompok dari paku-pakuan. Bryophyta dia masuk ke dalam tumbuhan yang non-kormus atau dia tidak kelompok Tracheophyta karena dia tidak punya pembuluh. Dia tidak berpembuluh. Sedangkan Pteridophyta dia masuk ke dalam kelompok tumbuhan yang berkormus atau kelompok yang Tracheophyta ini karena dia sudah punya pembuluh silem dan phloem. Menandakan bahwa pada Bryophyta karena dia non-kormus, dia belum ada akar, batang, serta daun yang sejati. Oke, lalu lanjut pada Bryophyta, ciri-ciri paling umumnya adalah dia dominan pada fase gametofit. Di mana pada fase gametofit, tumbuhan lumut ini disebutnya dengan protalium. Oke, selanjutnya untuk Pteridophyta, dia dominannya ada di masa sporofit. Oke, dia di sini memiliki daun yang berisi spora atau daun yang sporofil. Nah, lalu pada masa fase gametofitnya dia tidak dominan. Gametofitnya ini dia disebut dengan protonema. Oke, salah ya. Gametofitnya ini saya kebalik. Untuk gametofitnya lumut disebutnya protonema. Sedangkan gametofitnya untuk yang paku disebutnya dengan protalium. Dan protalium ini tidak fase dominannya ya, karena dia bersifat mikroskopis. Oke, mari kita lihat pernyataan yang benarnya. Pada Bryophyta memerlukan air. Nah, ini tidak terlalu. Pteridophyta juga perlu air ya, karena dia hidupnya juga di tempat yang lembab. Dan ada juga Pteridophyta yang dia bersifat hidrofit. Atau memang tumbuhnya di air, yaitu Selacinella, serta ada Azolla, sama ada Marsilea crenata. Jaringan Bryophyta dan Pteridophyta belum teridentifikasi. Yang belum teridentifikasi itu hanya si Bryophyta saja. Oke, Pteridophytanya tidak. Karena dia termasuk kelompok tumbuhan yang non-kormus yang belum punya akar, batang, dan daun untuk Bryophyta. Oke, selanjutnya yang C, pada Bryophyta protonema merupakan fase sporofit. Salah ya. Pada Bryophyta protonema merupakan fase dari gametofitnya dan dia merupakan fase yang dominan. Sedangkan pada Pteridophyta protonema merupakan fase gametofit, itu sudah benar. Lanjut
Yang D, protalium dan protonema merupakan fase gametofit pada Pteridophyta dan Bryophyta. Ini sudah betul ya. Jadi protalium itu punyanya pteri, protonemanya punyanya Bryo. Ya, dari sini berarti kita sudah tahu bahwa jawabannya yang D. Nomor 4, lanjut kita ke nomor 5. Berikut ini yang bukan, oke ya. Yang kamu cari adalah yang salah. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang namanya tumbuhan lumut kita sudah tahu pasti dindingnya tersusun atas selulosa karena dia pelantai ya. Karena lumut itu masuk ke dalam kelompok pelantai, pastinya dindingnya bersusun atas selulosa. Mengandung kloroplas seperti pada tumbuhan tingkat tinggi ya, karena dia masuknya ke dalam kelompok pelantai, pastinya dia punya kloroplas. Batang akar dan daun lumut sudah memiliki silem dan floem. Oke. Yang punya silam dan floem dia masuk ke dalam kelompok Tracheophyta, sedangkan anggota dari Tracheophyta tidak ada lumut ya. Anggota Tracheophyta itu ada Pteri, Tupita, ada dua kelompok spermatophyta yaitu Gymnos dan Angios. Berarti dari sini kita sudah bisa menjawab ya, karena yang bukan ciri-ciri lumut berarti yang C. Daun lumut tersusun atas oleh hanya satu lapisan sel, ya benar. Dan daun lumut itu disebutnya fase gametofit atau kita sebut juga dengan nama protonema. Daun lumut itu namanya protonema. Biasanya tumbuh pada tempat yang lembab ya. Itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Lanjut nomor 6, metagenesis pada lumut didominasi oleh fase. Oke. Pada lumut, pada metagenesisnya, dia dominannya ada di fase gametofit atau di bagian protaliumnya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 7. Arkegonia ditunjukkan oleh nomor. Oke. Arkegonia ini nanti dia yang merupakan alat kelamin betina ya pada tumbuhan lumut, paku dan sebagainya. Oke, Arkegonia ini punya cewek yang nantinya dia pasti akan menghasilkan ovum dan dia pasti di situ ada bagian yang namanya ovulumnya. Nah, dari gambar yang 1 sama 2, gambar nomor 16, ini nomor 6 ya, nomor 6 itu adalah bagian dari arkegonianya atau arkegonium, sedangkan bagian yang nomor 7 itu kita sebut dengan antheridium. Antheridium dia ini adalah alat kelamin seks jantannya yang nantinya dia akan menghasilkan sperma. Oke, jadi jawabannya karena jawaban nomor 6 berarti pilihannya adalah pada D. Yaitu archegonianya pada bagian nomor 6. Lanjut nomor 8 ya. Oke, nomor 8 ini ke-skip. Kita sudah dijawab, mari kita bahas dulu. Spora pada tumbuhan lumut jatuh di tempat yang lemah dan akan tumbuh menjadi oke. Pada metagenesis lumut, metagenesisnya lumut, itu dari spora yang jumlahnya sudah N, dia sudah mengalami proses meiosis di dalam sporangiumnya, dia maka akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang gametofit. Gametofit mudanya lumut ini ya, disebutnya dengan protonema, di mana protonema ini bersifat N juga ya, dan di mana di gametofit protonema ini ada yang berperan menjadi antheridium atau gametofit jantan, ada yang berperan menjadi archegonium atau gametofit yang betina. Nah, selanjutnya antheridium dan archegonium ini kan dia menghasilkan sperm dan ovum.
Oke, dan dia bertemu akhirnya menghasilkan zigot yang sifatnya adalah 2N, gabungan dari anteridium yang N, ovum dan yang N ini. Lalu zigot inilah yang nanti akan menjadi ya, tumbuhan lumut yang berspora, yang memiliki spora atau kita sebut juga dengan tumbuhan lumut sporofit. Nah, nanti di sini akan berkembang sporogonium dan akan menjadi kotak spora. Sporanium. Dan sifatnya ini 2N. Pada fase spora sampai menjadi sperm ini disebutnya fase gametofit atau fase yang dominannya. Nah, sedangkan dari zigot sampai sporangium ini disebutnya fase sporofit yang sifatnya adalah 2N. Lanjut ya, tadi dari sporangium akhirnya nanti dia ini akan mengalami proses meiosis pembelahannya dan akan berneuroduksi menjadi spora. Spora tumbuh-tumbuh yang jatuh tadi ya, dari spora dia akan menjadi protonema. Ini. Berarti jawabannya adalah nomor B. Lanjut, nomor 9, tumbuhan lumut disebut sebagai peralihan dari tumbuhan bertalus menjadi tumbuhan yang berpormus karena karena dia mengalami perkiraan keturunan nih. Ya pasti. Tapi kalau dia peralihan dari talus ke kormus, ini ada hubungannya dengan yang namanya ada tidaknya pembuluh. Pembuluh silam serta flum. Nah, pembuluh silam dan flum ini adanya di bagian akar, batang, dan daun. Kalau tumbuhan yang bertalus yaitu si Bryophyta. Untuk Bryophyta ini dia kan tumbuhan bertalus, berarti tandanya dia belum ada akar, batang, serta daun. Sedangkan untuk yang tumbuhan berkormus, dia masuknya ke dalam Tracheophyta, di mana pada tumbuhannya Tracheophyta itu contohnya apa saja? Contohnya ada Pteridophyta, ada Gymnos, ada juga Angios. Nah, Gymnos dan Angios ini masuknya ke Spermatophyta, di mana ketika kelompok tumbuhan ini dia sudah ada bagian akar, batang, serta daun. Berarti di sini tumbuhan lumut disebut peralihan dari tumbuhan bertalus karena ada hubungannya dengan berkas pembuluh. Di mana berkas pembuluh itu pilihannya hanya aja di D, karena tumbuhan yang bertalus dia tidak memiliki berkas pembuluh ya. Ini ya, karena belum ada akar, batang, dan daun sehingga belum ada pembuluhnya. Selanjutnya nomor 10. Ciri metagenesis lumut dan paku yang benar. Selanjutnya kita lihat di sini lumut, fase dominannya bukan sporofit tetapi gametofit. Sedangkan untuk paku, fase dominannya adalah yang sporofit. Kalau nomor 1 salah, berarti kita salahkan nomor 1 di sini ya. Kita tidak akan jawab A, B, atau C. Lanjut, lumutnya pada fase gametofit dia bersifat N, dan pada fase sporofit paku itu bersifat jumlah kromosomnya ya. Jumlah kromosom lumut itu kalau lumutnya sendiri yang fasenya dominan kan gametofit.
Gametofit itu dia bersifat ya haploid. Sedangkan yang tumbuhan paku dia bersifat diploid ya, sporofitnya itu 2N, betul sekali. Oke, ini saya tidak salahkan ya. Itu benar. Nomor 2 ini benar, gametofit itu N, saprofit itu 2N. Lanjut, penghasil spora. Pada lumut penghasil spora adalah sporogonium, yes. Oke ya. Lanjut, penghasil spora pada bagian paku adalah tumbuhan paku itu sendiri ya. Lanjut, penghasil gametnya. Penghasil gamet pada tumbuhan lumut adalah, nah ini namanya yang menghasilkan gamet adalah si protonema. Oke, selanjutnya pada paku penghasil gametnya disebut protalium. Oke, karena nomor 4 salah, berarti 4 tidak kita jawab ya. Jawabannya adalah nomor 2 dan 3 yaitu D. Lanjut nomor 11. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri tumbuhan paku ya yang kita lihat ya. Untuk tumbuhan paku berarti dia masuk ke dalam Pteridophyta. Ingat, Pteridophyta dia sudah masuk ke dalam kelompok tumbuhan yang Tracheophyta, di mana dia sudah ada pembuluh xilem dan flum, sehingga dia sudah punya akar, batang, dan daun yang sejati. Oke. Dan dia masuk ke dalam kelompok Tracheophyta yang dia bereproduksi dengan spora. Reproduksinya dengan spora. Sehingga fase dominannya itu sporofit. Oke. Dia sudah memiliki akar, batang, dan daun, ya betul. Dia memiliki xilem dan floem, ya. Fase dominannya dan daun mudanya menggulung, ya. Berarti 1, 3, dan 6 itu ada di jawaban nomor B. Tadi kita tambahkan Pteridophyta itu daun mudanya menggulung. Lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12, tumbuhan paku yang memiliki siklus seperti di atas. Di sini sporanya ada satu jenis spora, makanya disebut dengan homospora. Karena apa satu jenis spora? Dia bisa menghasilkan spora jantan dan spora yang betina. Nah, kelompok ini yang homospora itu masuknya ke dalam kelompok Lycopodium. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13, pada tumbuhan paku, daun yang berfungsi menghasilkan spora adalah daun sporofil. Sedangkan daun tropofil adalah daun yang steril. Kenapa? Karena dia tidak ada spora. Dan daun yang tropofil ini dia berfungsi sebagai daun tempat untuk fotosintesis. Sedangkan jenis daun berdasarkan ukuran daun itu ada yang disebut ukuran makrofil dan mikrofil. Makrofil dan mikrofil. Daun makrofil itu adalah daunnya paku yang sebenarnya, daun yang berukuran besar. Sedangkan daun mikrofil ini daunnya berukuran kecil, bahkan mikroskopis ya. Mikrofil ini dipunyai oleh daun kelompok paku kawat, serta pada fase gametofitnya yaitu di protaliumnya. Lanjut, nomor 14, ciri tumbuhan paku peralihan. Oke, karena paku peralihan berarti dia punya spora yang jenisnya sama, spora yang ukuran sama, tetapi spora yang dihasilkan kelaminnya berbeda, namun sporanya ukurannya sama, tetapi kelaminnya berbeda. Ada spora jantan, ada spora betina.
Berarti jawabannya yang presisi adalah yang B, spora yang dihasilkan kelaminnya berbeda namun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lanjut, nomor 15. Pada pergilan keturunan golongan pakopakol atau Pteridophyta, bagian yang merupakan fase gametofitnya. Oke, fase gametofitnya itu ada pada bagian protalium, di mana dari spora yang N ini akan menjadi protalium atau fase gametofitnya dari paku ya. Fase gametofitnya ini dan dia sifatnya N. Di protalium ini nanti yang dia akan menghasilkan ada spora yang jantan, ada antheridium, dan ada archegoniumnya. Nah, antheridium dia laki-laki, archegonium dia yang cewek. Dia akan menghasilkan sperm dan ovum yang nantinya dia akan terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot yang 2N. Ini lanjut dia akan menjadi tumbuhan paku yang sporofit. Paku yang sporofit ini nanti dia punya daun yang disebut daun sporofil dan berkembanglah sporogonium, sporaniumnya, sporanya dan dia mengalami proses meiosis menjadi spora. Oke. Selanjutnya kita jawab soal nomor 16. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi paku homospora, heterospora, dan paku peralihan ini berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk dari sporanya. Oke, lanjut. Paku ekor kuda merupakan tumbuhan paku yang termasuk ke dalam kelompok. Oke, tumbuhan paku ekor kuda merupakan tumbuhan paku yang dia punya spora. Ini ya. Sporanya ini dia berukuran sporanya, kotak sporanya ini berbentuk seperti strobilus di ujung, strobilus yang kecil ya. Dan dia punya daun-daun yang seperti daun jarum, daunnya seperti jarum. Atau daun yang mikrofil. Nah, semuanya ini masuknya ke dalam kelompok Sphenophyta. Lanjut, nomor 18, Angiospermae berbeda dari tumbuhan karena memiliki Angiospermae, oke ya, karena dia sudah memiliki alat reproduksi dari Angiospermae. Nah, itu dengan siapa ini? Gymnos ya. Perbedaan dari Angiospermae dan Gymnospermae itu pertama dari alat reproduksinya. Alat reproduksinya ini untuk Angiospermae itu ada bunga, sedangkan pada Gymnos adalah strobilus. Di mana bunga ini ada putik sama benang sari. Putik itu sebagai betinanya, benang sari, atau stamen, ya bahasa ilmiahnya dia yang jantannya. Oke, lanjut. Selain ada alat reproduksi adalah proses pembuahannya. Pembuahan pada Angiospermae dia mengalami fertilisasi ganda, sedangkan pada Gymnospermae dia mengalami fertilisasi tunggal. Atau satu. Lalu di sini Angiospermae berbeda dari semua tumbuhan karena memiliki bunga yang pastinya. Lanjut nomor 19. Angiospermae sering disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Disebut biji tertutup karena bakal bijinya ditutupi oleh bakal buah. Ya. Lanjut, nomor 20, monokote dibedakan dari dikote berdasarkan ciri khas di sini, kecuali susunan akar, betul, anatomi, oke, morfologi bunganya, dan bangun dasar daunnya. Jadi kecuali sifat haploid dan pada sel kelaminnya. Ya. Lanjut, tumbuhan dengan ciri-ciri daun yang berbentuk runcing, oke. Daun yang runcing itu daun yang jarum ini hanya dipunyai oleh kelompok Coniferophyta. Coniferophyta
di mana Coniferophyta merupakan kelompok dari gimnos. Lalu lanjut di situ batangnya tidak dijumpai bunga, tetapi ada bagian seperti strobilus. Oke, karena alat reproduksinya strobilus yang merupakan alat reproduksi juga dari gimnospermae. Jadi tanaman ini merupakan kelompoknya adalah gimnos, yaitu yang B. Lanjut nomor 22. Fertilisasi pada golongan angiospermae terjadi di dalam. Nah, fertilisasinya ini ada terjadi di dalam bagian yang namanya ovulum ini ya. Di mana ovulum ini adanya di bagian putik atau si alat kelamin betinanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Dilihat di sini ya, nanti ya, ini namanya ovulum. Lanjut, nomor 23. Dengan adanya pembuahan ganda pada spermatofita, maka akan terjadi kromosom 3N, yaitu ini bagian dari endospermnya. Jadi pada pembuahan ganda, atau fertilisasi ganda ya, fertilisasi ganda itu hanya terjadi pada kelompok angiospermae, baik yang dikotil maupun monokotil. Pada angiospermae, sperma yang pertama, sperma 1 sifatnya N, dia akan membuahi ovum yang sifatnya N juga, dan nantinya akan menghasilkan zigot. Oke ya, ini adalah anaknya yang sifatnya 2N, karena N dengan N. Sedangkan untuk yang sperma yang kedua, yang juga sifatnya adalah haploid, dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Oke, lembaga sekunder yang ada di bagian tengah. Oke ya, atau inti KLS. Nah, ini kandung lembaga sekunder ini sifatnya adalah 2N. Jadi N dengan 2N dia akan menghasilkan endosperm atau si cadangan makanannya yang sifatnya adalah 3N. Lanjut, nomor 24. Manakah berikut ini yang bukan merupakan karakteristik semua tumbuhan berbunga? Tumbuhan berbunga pasti punya kulit biji, terjadi fertilisasi ganda, punya endosperm, punya tabung polen, ya, dan yang pastinya tidak adalah skutelum, karena skutelum itu dia hanya dimiliki pada kelompok yang monokotil saja. Sedangkan yang trikotil dia tidak ada ya. Jadi yang tidak semua tanaman angiospermae punya ya skutelum. Karena skutelum itu adanya di kelompok yang angiospermae monokotil. Lanjut terakhir pada tumbuhan kelompok gimnospermae yang digunakan sebagai bahan pembuatan kertas, cat, dan menghasilkan terpenting yaitu Pinus mercusi. Karena Pinus mercusi menghasilkan getah yang menjadi bahan baku kertas, cat, serta terpenting. Oke, itu aja pembahasan untuk materi latihan soal plantae. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.